Kita bersyukur atas anugerahnya bagi kita semua yang selalu memimpin kita di dalam kita belajar firman Tuhan bersama. Kita saat ini masuk pada acara obrolan santai Radio RMC Surabaya dengan tema Ordo Salutis. Sudah saat ini menjalani sesi yang ke-23. Oke, kita yang lalu sudah membahas mengenai kedaulatan Allah. Kenapa kok kedaulatan Allah dimasukkan di dalam Ordo Salutis? Ya karena terjadinya Ordo Salutis itu adalah di dalam penetapan-penetapan Allah. Ya toh? Ordo Salutis itu apa? Urutan dari rancangan Allah untuk keselamatan umat manusia. Dan bagaimana Tuhan menyusun urutannya? Sebetulnya bagi Tuhan itu tidak ada urutan. Bagi Tuhan itu semuanya sekaligus ditetapkan bersama-sama. Bukan habis ini, habis ini, habis ini. Ya, Tuhan itu tidak seperti itu ya. Tuhan itu tidak, saya sudah tulis, bukan uji coba, bukan trial error, bukan seperti saudara dan saya kalau mau mencoba peralatan baru begitu, ayo kita uji coba yuk peralatan ini bagaimana berjalannya. Oh, masih ternyata ada yang nggak beres ini. Ya, apa ini desainnya kurang tepat ini dan sebagainya. Wah, perlu direvisi lagi, diubah-ubah lagi. Nah, ke Tuhan itu enggak seperti itu. Tuhan itu tidak bikin rencana lalu dicoba dulu. Nanti kita lihat ya kejadiannya bagaimana. Nanti setelah manusia jatuh dalam dosa, waduh, bikin rencana baru. Ya, diperbaiki, rencana yang lama sudah gagal, tidak jadi, diganti, tidak seperti itu. Tuhan itu kalau menetapkan semua itu sekaligus bersama-sama, sekaligus sempurna, sekaligus dari alfa sampai omega. Ya, sudah toh. Sudah bolak-balik saya tekankan ini, tapi perlu ditekankan terus. Karena kita selalu berpikir Allah itu seperti kita. Allah itu seperti saudara dan saya yang perlu uji coba. Oh ya, baik. Video saya belum nyala. Ya, tolong di-mute ya mic-nya. Nah, jadi memang Tuhan itu tidak perlu uji coba, Tuhan tidak perlu trial and error, karena Dia itu sempurna, Dia sudah tahu semuanya, bukan hanya tahu, Dia menetapkan semuanya, dan tidak ada yang bisa terjadi di luar penetapan Allah. Nah, itu poinnya, tidak ada yang bisa terjadi di luar penetapan Allah. Kenapa? Kalau ada yang bisa terjadi di luar penetapan Allah, yaitu namanya kebobolan. Itu namanya penetapan Allah tidak sempurna. Itu namanya penetapan Allah bisa salah. Karena apa yang tidak ditetapkan tahu-tahu terjadi di luar penetapannya. Itu namanya Allah juga tidak sempurna. Itu namanya Allah juga tidak tahu apa yang bakal terjadi, bahwa bakal kebobolan rencananya. Bakal ada yang salah rencananya. Bakal ada yang membelokkan rencananya. Tuhan tidak tahu. Berarti Tuhan tidak maha tahu, Tuhan tidak maha kuasa. Ya, Tuhan tidak sempurna. Tuhan bisa salah.
Kacau kan? Tuhan kalah kuasa, kalah pinter. Ya tuh, kalah kuasa dan kalah pinter kan? Karena rencana Allah bisa digagalkan. Rencana Allah bisa dibelokkan. Rencana yang tadinya jalan A, sekarang berubah. Gara-gara Tuhan, mungkin juga karena Tuhan kurang waspada. Tuhan kurang hati-hati. Atau Tuhan kurang pinter. Hah? Bagaimana itu? Kacau balau semua. Ya, jelas tidak. Semua dalam rencananya. Semua terjadi sesuai dengan rencananya. Semua tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang luput dari kontrol Allah. Semuanya dalam kendali Allah yang sempurna. Tapi ada tapinya. Manusia tidak dibuat jadi robot. Tidak, manusia tidak jadi mesin yang tidak bisa berpikir, yang cuma menjalankan semua dengan tanpa berpikir, tanpa bergumul, tanpa bertanggung jawab. Enggak, manusia berpikir. Manusia mempertimbangkan. Manusia memilih. Tapi semua yang dilakukan manusia sudah ada dalam kedaulatannya. Tapi manusia waktu memilih tidak dipaksa. Tidak seperti mesin. Tidak seperti robot. Tapi berpikir, ya merenungkan, ya mempertimbangkan, dia mengambil keputusan. Itulah poinnya. Tapi semua dalam kedaulatannya. Tidak ada yang bisa terjadi di luar kedaulatan Allah. Hal-hal yang terjadi semua ini, Tuhan punya maksud. Jadi kalau kita percaya kedaulatan Allah itu apa gunanya? Salah satu kegunaan kita percaya kedaulatan Allah itu, segala yang terjadi ini, Tuhan punya maksud. Kejahatan yang terjadi ini, Tuhan punya maksud. Ya. Jadi bukan terjadi begitu aja, lalu enggak ada tujuannya, enggak ada, kalau bahasa Surabayanya, enggak ada juntrungannya. Terjadi begitu saja, enggak jelas ini mau apa, tidak. Rencana Allah itu jelas, tujuannya jelas, arahnya jelas. Cuma kita belum tentu mengerti semuanya. Tapi yang pasti, semuanya ada dalam tujuan Allah yang sempurna. Ya, kasus Yusuf salah satu contoh yang sudah sering dibahas. Ya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah mereka-rekakannya sebagai suatu kebaikan. Itu luar biasa. Konsep Yusuf itu sudah, kedaulatan Allahnya sudah mancep itu di dalam pikiran Yusuf itu, kedaulatan Allah. Kamu mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah mereka-rekakannya sebagai suatu kebaikan. Bagaimana? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Yusuf itu juga mengenal kedaulatan Allah. Dan juga menunjukkan bahwa kejahatan manusia pun dalam kendalinya Allah. Jadi kalau sudah percaya kejahatan pun dalam kendalinya Allah, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya?
Apa itu di luar kedaulatan Allah? Apa itu di luar kontrol Allah? Apa Allah tidak mampu menolong Yohanes Pembaptis? Bagaimana dengan Habil yang saya sudah juga pernah bahas? Kenapa Kain dibiarkan membunuh Habil? Apa Allah tidak bisa menolong Habil? Apa Allah tidak sanggup melindungi Habil? Bisa dong. Masa ngomong nggak bisa? Tapi kejahatan semua dalam kontrol Allah. Apa tujuannya Habil dibunuh? Ya kita kan nggak tahu juga. Tapi yang pasti itu jadi kesaksian sampai hari ini Habil dibunuh oleh Kain. Tapi Tuhan tetap pembela Habil. Ya, Tuhan tetap berpihak pada Habil. Aneh kan? Tuhan berpihak pada Habil, tapi Tuhan membiarkan Kain membunuh Habil. Coba logikanya bagaimana? Kalau logika manusia kan, Allah berpihak pada kita. Semua yang mau berbuat jahat, dihabisin oleh Tuhan. Tuhan melindungi kita daripada yang jahat. Semua yang mau berbuat jahat kepada saya tidak mempan. Loh, aneh. Tuhan berpihak pada Habil, tapi Kain membunuh Habil. Dibiarkan terjadi. Salah kan Tuhan itu? Di mana keberpihakan Tuhan kepada kita? Kenapa Habil dibiarkan dibunuh? Kenapa Yohanes Pembaptis dibiarkan dipenggal? Di mana keberpihakan Tuhan bagi orang pilihannya? Kenapa semua murid-murid Tuhan Yesus mati sebagai martir? Kecuali Rasul Yohanes. Di mana keberpihakan Tuhan kepada rasul-rasulnya? Semua mati sebagai martir. Itu seringkali konsep kita itu. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, kita akan dilepaskan dari semua kejahatan, dilepaskan dari segala sakit penyakit, dilepaskan dari segala kegagalan. Kita akan sukses, kita akan menang. Tuhan di pihak kita. Siapa yang jadi lawan kita? Oh, itu kan Alkitab itu yang ngomong, Rasul Paulus. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Habis semua. Oh. Tapi Rasul Paulus sendiri mati, dipenggal kepalanya. Nah, tuh. Renungkan baik-baik. Makanya saya itu sering kali membahas hal seperti ini. Supaya, waduh, orang-orang yang kacau balau itu teologianya itu sadar. Saya pernah tahu itu ada seorang yang ikut teologi kacau balau itu. Dia tidak bisa menjawab soal Yohanes Pembaptis. Wah, gimana ya? Kasus Yohanes Pembaptis ini kok nggak cocok sama teologi suksesnya. Kasus Yohanes Pembaptis dipenggal ini kok nggak cocok sama teologi karismatik. Bahwa Allah pasti melindungi anak-anaknya. Allah tidak mungkin membiarkan anaknya dikalahkan dengan kejahatan. Itu. Pusing. Wah, sampai diskusi dengan teman-temannya, bikin diskusi khusus. Ya bagus, diskusi gitu. Tapi diskusinya selalu membela teologi sukses.
Diskusinya adalah bagaimana menjelaskan Yohanes Pembaptis dari teologi sukses. Cuma saya enggak tahu jawabannya dia apa. Cuma dia, yang saya tahu dia pernah pusing memikirkan itu. Iya kan? Tapi biasanya orang teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan, kalau orang itu sudah mati selalu jadi reform teologianya. Ya, semua ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau sudah mati kayak gitu ngomongnya. Ya, kayak tunggale toh bahasa Jawa nih. Akeh tunggale, kalau sudah mati baru ngomong, ya ini semua dalam kedaulatan Tuhan. Tapi sebelum mati, pasti sembuh. Sebelum mati, Tuhan pasti membela kita. Tidak mungkin dia membiarkan. Tidak mungkin kita dibunuh oleh orang-orang jahat. Dia pembela kita. Mana? Akhirnya kalau mati, padahal waktu belum mati, pasti beriman, pasti sembuh, pasti sembuh. Bangkit. Terus mati. Ya, ini sudah memang ketentuan dari Tuhan. Kita harus menyerah. Enggak cocok kan sama teologi awalnya itu tadi. Pasti sembuh. Harus beriman. Ya. Yakin, percaya. Yakin, percayanya juga mati. Oke. Jadi saya sengaja menekankan hal seperti ini. Supaya kita itu percaya pada kedaulatan Allah itu enggak ragu sama sekali. Enggak usah meragukan. Kejahatan pun ada dalam kontrol Allah. Tapi kalau Allah berpihak pada kita itu tidak berarti kita tidak mungkin mati, tidak mungkin kena penyakit, tidak mungkin gagal, tidak mungkin kita jatuh miskin, atau tidak mungkin kita kena musibah. Siapa bilang tidak mungkin itu? Semua mungkin. Nah kalau gitu buat apa Tuhan berpihak pada kita? Kalau gitu buat apa Tuhan jadi pembelanya kita? Ya itu yang saya sudah pernah jelaskan itu. Tuhan itu jadi pembela kita dalam hal apa? Dalam hal membuat Anda tidak mungkin binasa. Tuhan membimbing dan memelihara Anda dan melindungi Anda daripada yang jahat untuk Anda tetap beriman kepada Allah yang benar. Itu pemeliharaannya. Dan itu terbukti Habel sampai akhir hidupnya tetap setia imannya kepada Allah yang benar. Yohanes Pembaptis sampai mati tetap setia imannya kepada Allah yang benar. Stefanus tetap setia imannya tetap kepada Allah yang benar sampai mati. Itu namanya pemeliharaan Allah. Itu namanya Allah berpihak pada Anda dan saya. Bukan tidak mungkin mati, tidak mungkin sakit. Boleh mati, boleh sakit. Boleh hancur-hancuran, kena musibah, malapetaka, kejahatan apapun, dirampok apapun. Boleh semuanya terjadi, tapi Tuhan memelihara iman saudara tetap setia kepada Allah yang benar sampai
nafas terakhir. Itu pemeliharaannya. Itu bukti kasihnya. Itulah jaminan Allah untuk saudara dan saya. Nah, kalau begitu, jadi orang Kristen ini tidak ada jaminan ya Pak. Kalau hidupnya pasti aman. Pasti tidak akan celaka. Jaminannya bukan itu. Jaminannya itu Anda selalu disertai Allah. Immanuel. Allah menyertai Anda. Allah memberkati anak-anaknya. Allah melindungi anak-anaknya daripada yang jahat. Apa itu artinya melindungi daripada yang jahat? Melindungi Anda jangan sampai menyangkal Tuhan. Melindungi Anda jangan sampai Anda kehilangan iman yang benar. Itu. Ya. Semua anak Tuhan akhirnya mati. Cobalah renungkan baik-baik itu kata-kata saya ini. Semua anak Tuhan akhirnya mati. Semua. Kecuali Henos sama Elia. Ya toh. Siapa yang anak Tuhan yang tidak pernah mati? Hah? Mati semua. Kalau mati itu adalah tanda Allah tidak memelihara kita. Berarti ya Tuhan tidak pelihara semua anak Tuhan, karena semua anak Tuhan mati. Itu loh. Pikir baik-baik. Iman Anda berkaitan dengan akal budi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan iman ngawur. Bukan iman asal-asalan. Ya. Nah, inilah Ordo Salutis. Allah menyusun rancangan keselamatan dengan sempurna. Dalam penetapannya yang sempurna. Termasuk kejatuhan pun dalam penetapannya yang sempurna. Termasuk terjadinya setan dalam penetapannya yang sempurna. Semua adalah dalam desain Allah yang global dan detail. Wah, ini sangat dalam ini maknanya. Global dan detail. Banyak orang yang cuma terima, oh rencana Allah itu garis besar aja. Detailnya tidak ada rencana Allah. Tidak, kita bilang rencana Allah itu global dan detail. Semuanya tercakup dalam rencananya yang sempurna. Loh, gitu manusia jadi robot? Tidak. Manusia tidak pernah dijadikan robot. Tapi manusia, semuanya apa yang dilakukan manusia ada di dalam kedaulatannya yang sempurna. Semua yang di pikiran manusia juga semuanya ada dalam kontrol Allah yang sempurna. Wah, kalau gitu kita tidak usah mikir semuanya dalam kedaulatan Allah, sembarangan aja. Tidak. Tuhan mengajarkan saudara dan saya berpikir dengan bertanggung jawab. Menggunakan akal budi sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Bukan ngawur. Bukan sembarangan. Bertanggung jawab. Lakukan yang terbaik. Itu. Sudah tak jelas toh. Mau bingung apa lagi? Nggak usah bingung. Semuanya berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi bukan mengajari saudara sembrono. Bukan mengajari hidup Anda sembarangan. Tidak. Lakukan yang terbaik. Ya. Lakukan sesuai dengan firman yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Semuanya kita jalani dalam anugerah Tuhan. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Kapan matinya? Enggak tahu. Tapi kalau waktu itu saya mati,
Itu yang terbaik buat saya. Waktu Anda mati, itu yang terbaik buat Anda. Jangan bilang mati belum waktunya. Saya nggak mau mati sebelum waktunya. Yang menentukan mati itu siapa? Waktunya siapa yang menentukan mati? Waktunya Allah. Wah, saya masih punya rencana ini, saya punya rencana ini, saya punya, oh belum selesai rencana saya. Yang penting itu bukan rencana Anda, yang penting rencana Tuhan bagi Anda. Loh, kalau gitu kita tidak perlu punya rencana. Silakan punya rencana. Ya, Tuhan tidak pernah melarang saudara dan saya punya rencana. Tapi rencana kita direncanakan dalam tuntunan firman Tuhan. Dalam bimbingan Roh Kudus. Agar jangan bikin rencana-rencana yang tak mau gue, semau gue. Ya, kita diajar Tuhan untuk bikin rencana yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mengenai rencana ini nanti jadi apa tidak jadi, I don't know. Pokoknya aku mau berbuat yang terbaik. Kalau Tuhan tidak berencana itu dan Tuhan mau membelokkan rencana saya, silakan, no problem. Karena rencanaku itu seharusnya siap untuk diubahkan. Maunya Tuhan mau kemana, saya siap untuk diubahkan. Mestinya begitu. Ya, oke. Sekarang kita bahas Ordo Salutis. Lanjutan. Ya. Ini ya, kita kan sudah bahas tentang penetapan Allah. Poin 4 itu ya. Penetapan rancangan Allah itu sempurna dan seutuhnya. Bukan parsial, bukan uji coba, tapi sekaligus secara keseluruhan. Saya tambahkan ini ya. Dan detail. Andi, maksudnya detail di sini sampai rambut kita pun bisa dihitung. Terus burung yang jatuh pun tidak satu pun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu kan namanya detail ya Pak Andi ya. Makasih. Terima kasih. Baik. Poin 5 juga sudah saya bahas ya. Penetapan orang-orang pilihan dan bukan pilihan. Banyak orang itu nggak terima kalau Allah menetapkan orang bukan pilihan. Kalau Tuhan menetapkan orang pilihan bisa terima. Kalau menetapkan orang bukan pilihan tidak bisa terima. Lu aneh. Dengan Allah menetapkan orang-orang pilihan dengan sendirinya, dia juga menetapkan orang bukan pilihan. Kalau Anda memang nggak terima Allah menetapkan orang bukan pilihan, Anda tidak terima, ya mestinya Anda juga tidak menerima Allah menetapkan orang pilihan. Itu baru konsisten. Tapi kalau Anda cuma menerima Allah menetapkan orang pilihan dan tidak menerima Allah menetapkan orang bukan pilihan, itu Anda itu separuh-separuh yang nggak jelas. Gitu loh. Sekalian aja tolak semuanya. Menetapkan orang pilihan ya aku tolak, menetapkan orang bukan pilihan ya aku tolak, karena manusia punya free will untuk mau menerima atau menolak tawaran Tuhan. Jangan aku ya kalau Tuhan menetapkan orang pilihan aku masih bisa terima, tapi kalau Tuhan menetapkan orang bukan pilihan aku tidak bisa terima. Loh, logikanya itu loh, Allah sudah menetapkan orang pilihan dengan sendirinya yang tidak dipilih ditetapkan untuk tidak dipilih.
Ya memang ada jawaban begini, yang tidak dipilih itu kan mati karena dosa-dosanya sendiri. Ya benar, memang mereka mati karena dosa-dosanya. Siapa yang bilang mereka mati bukan karena dosanya? Ya karena dosanya, betul itu. Tapi itu pun di dalam penetapan Allah. Ya, orang bukan pilihan pun itu dalam penetapan Allah. Tidak bisa lepas daripada penetapan Allah itu. Berarti kalau lepas dari penetapan Allah, berarti ada yang terjadi di luar penetapan Allah. Ya, soalnya Allah kan merindukan semua orang selamat. Nah, ini yang bikin masalah. Selalu banyak poin-poin yang bagi saya itu tidak konsisten. Allah merindukan semua orang diselamatkan tanpa terkecuali. Termasuk orang binasa pun Tuhan merindukan orang itu diselamatkan. Orang yang akan binasa pun atau sudah dalam penetapan Allah dibinasakan, dia tidak terima kan, Allah menetapkan binasa. Jadi Allah hanya menetapkan orang pilihan, sedangkan yang tidak ditetapkan untuk dipilih, Tuhan pun merindukan mereka selamat. Terus terang saya nggak setuju dengan teologi ini. Apakah Allah sungguh-sungguh merindukan orang yang ditetapkan tidak selamat? Atau kalau mau model bahasa yang tadi dualismenya itu, apakah benar Allah itu sungguh-sungguh merindukan keselamatan dari di luar orang-orang pilihannya? Jadi Tuhan menetapkan orang pilihan toh, tapi Tuhan juga merindukan orang di luar penetapan orang pilihan ini. Tuhan juga merindukan pertobatannya. Ya kalau mau directnya ya tadi itu, Allah benar-benar merindukan orang yang akan binasa dalam kekekalan. Nah, sekarang ya Tuhan itu sudah tahu orang itu bakal binasa dalam kekekalan, tapi Tuhan merindukan dia selamat. Enggak, saya enggak tahu logikanya, pikirannya gimana ya kayak gitu. Allah ya kalau apalagi sudah menetapkan ya, Allah sudah menetapkan orang binasa atau orang ini enggak dipilih, ditetapkan tidak dipilih, tapi Allah merindukan dia selamat. Nah, saya kepengen pendapatnya teman-teman. Coba kasih respon ini ya. Kita kan obrolan toh. Ya, jadi kasih pendapat bagaimana kata-kata itu. Saya pernah dikasih tahu teman dan saya juga baca ya. Kalau tidak salah bukunya Philip Yancey. Allah benar-benar merindukan pertobatan orang-orang yang tidak dipilih. Coba kasih respon. Silakan. Siapa yang Allah tidak konsisten, Pak. Tidak konsisten ya? Ya, tidak konsisten dengan perkataan firman-Nya itu. Coba tunjukkan ketidakkonsistenannya di mana? Sudah ditetapkan tidak selamat, tetapi masih merindukan untuk orang-orang itu diselamatkan. Itu kan sudah berkontradiksi. Ya, oke. Ada ya, lagi? Pak Andi. Pak Markus, silakan. Ada juga saya pernah baca ayat yang bunyinya begini. Apakah aku berkenan akan kematian orang fasik? Itu di PL atau di PB ya? PL. Apakah aku berkenan akan kematiannya orang fasik? Berarti Allah ngomong gitu kan, berarti Allah tidak berkenan. Tapi kok Allah menetapkan orang ada yang tidak diselamatkan. Nah. Tapi kok bunyinya kok apakah aku berkenan kematiannya orang fasik? Nah itu loh Pak, saya bingungnya
di situ Pak, pas kebetulan ini sekarang Pak Andi mengkhotbahkan ini. Oke, good. Ya, Pak terima Markus kasih Pak Andi. mempermasalahkan ada ayat yang mengatakan Allah, apakah aku berkenan terhadap kematian orang-orang fasik. Betul, itu ada ayatnya itu. Janjian lama ya. Iya, iya. Ini bahasanya bahasa antropomorfis, Pak Andi. Seperti kata Tuhan mengatakan menyesal. Ini sama seperti gitu. Merindukan, menyesal gitu. Jadi harus dilihat dalam arti antropomorfis ya. Gitu. Oke. Bahasa antropomorfis. Good. Ada lagi? Silakan. Dapat? Suaranya Pak Andi kecil, mungkin tidak di mic. Oh iya, baik. Sorry, agak miring. Silakan. Itu terdapat di Yehezkiel 18 ayat 23. Dan Yehezkiel 33 ayat 11. Saya ulang ya, Yehezkiel 18 ayat 23 dan Yehezkiel 33 ayat 11. Andi, apakah semua itu harus diartikan secara hurufiah seperti congkellah matamu, potonglah, kabaslah tanganmu itu? Apakah semua seperti itu? Oke. Good. Apakah semua harus secara hurufiah? Coba ya kita lihat agak lengkap ayatnya ya. Saya mau bacakan Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Oke. Lalu ada ayat berikutnya, Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Oke, sekarang saya kasih penjelasan ayat-ayat ini. Ayat ini itu berkenaan dengan perjanjian Allah dengan umat Israel. Perhatikan ya. Ikatan perjanjian Allah dengan umat Israel. Perhatikan, ini bukan dengan orang pilihan. Tapi ini dengan bangsa pilihan. Tahu nggak bedanya orang pilihan dan bangsa pilihan? Ayo, siapa mau sebut? Apa bedanya orang pilihan dan bangsa pilihan? Saya coba ya, Pak. Silakan, Pak Andrew. Kalau orang pilihan hanya satu orang dan juga tidak ada keturunan. Tetapi kalau bangsa pilihan itu mungkin orang itu dan keturunannya. Itu Pak yang saya tahu.
Oke, baik. Silakan, ada lagi. Kalau Pak Hari. bangsa pilihan itu bukan artinya bukan semua orang yang bangsa pilihan itu adalah orang pilihan. Tapi kalau orang pilihan itu pasti selamat. Yes. Pak Aryo. Siapa? Silakan Pak Aryo. Kalau orang pilihan ya sudah, satu orang itu si A itu dia didengar. Bisa dengar ya Pak? Oke, bisa. Ya, jadi kalau orang pilihan ya si A itu saja yang akan diselamatkan masuk surga, gitulah. Kalau bangsa pilihan itu bangsa politik. Jadi artinya Allah berpihak pada bangsa itu. Waktu bangsa itu ada di bumi, tidak ada kaitannya dengan keselamatannya dia. Tapi tentang negaranya, rakyatnya, rajanya siapa, itu diurus Tuhan bagi umatnya, bukan keselamatannya. Oke. Ada lain? Sudah? Ya, saya kira sudah cukup. Bangsa pilihan itu dipakai oleh Allah, itu bangsa Israel, untuk menetapkan rancangannya sampai Kristus datang, mungkin Pak, tambahannya. Yes. Oke. Kalau yang pilihan sudah pasti orang-orang yang sudah ditetapkan dari awalnya sebelum dunia dijadikan, itu sudah dipilih. Oke. Baik, sudah ya, cukup ya. Oke, saya sekarang jelaskan. Jadi tadi benar semua ya, pendapat-pendapat tadi saling memperlengkapi. Saya mau rangkum. Jadi kalau yang namanya bangsa pilihan itu konteksnya adalah perjanjian Allah kepada umat Israel. Dalam rangka menggenapi rencana Allah melalui umat Israel untuk orang mengenal siapa Allah Israel itu. Yang kedua, supaya genaplah rencana Allah melalui bangsa Israel, yaitu kedatangan Mesias. Ya, intinya itu supaya orang kenal Allah Israel adalah Allah yang benar-benar Allah. Dan bangsa Israel sendiri bangsa yang dipimpin oleh Allah di dalam seluruh perjalanan hidup bangsa ini. Tapi memang tidak ada kaitan dengan keselamatan masuk surga. Kaitan keselamatannya adalah keselamatan secara lahiriah. Jadi misalnya penyertaan Allah kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan melindungi bangsa ini. Ya, dikejar tentara Firaun. Tuhan yang turun tangan. Habisin tentara Firaun. Tenggelam semua di laut. Itulah penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Allah memilih bangsa Israel dari tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Untuk semua tahu Allah Israel benar-benar Allah yang hidup. Dan untuk juga akhirnya seluruh bangsa diberkati melalui Mesias yang dijanjikan. Nah, itulah janji Allah kepada bangsa Israel. Tapi kalau kepada orang pilihan, tadi sudah beberapa rekan menjawab. Orang pilihan itu kaitannya adalah keselamatan. Berarti bangsa Israel belum tentu orang Israel itu adalah orang yang diselamatkan. Belum tentu.
Tergantung dia orang pilihan atau tidak. Kalau di antara bangsa Israel itu ada orang pilihan, sama seperti Musa, saya yakin Musa pasti selamat. Karena Musa itu orang pilihan dari bangsa pilihan. Dari bangsa pilihan ada orang pilihan. Tapi orang pilihan tidak hanya dari bangsa pilihan, orang pilihan itu dari seluruh bangsa di dunia ini bisa jadi orang pilihan. Rahab di luar Israel, tapi orang pilihan. Ya kan? Cornelius bukan orang Israel, tapi dia orang pilihan. Nah, itulah bedanya bangsa pilihan sama orang pilihan. Nah, ayat ini tadi yang kita bahas, ini berkaitan dengan, bukan dengan orang pilihan, ini berkaitan dengan bangsa pilihan. Tuhan tuh mengistimewakan bangsa Israel, memang mengistimewakan. Ya. Dan Tuhan memang memberikan external calling atau general calling, ya, panggilan umum untuk bangsa ini bertobat. Untuk kalau ada orang fasik mau bertobat, itulah panggilan Tuhan. Tuhan merindukan, bukan merindukan, Tuhan memberikan panggilan umum, ya, dan itu menunjukkan panggilan umum itu adalah panggilan untuk semua orang yang mendengar panggilan ini untuk mau datang dan diselamatkan. Itu namanya external calling. Tapi orang-orang yang bisa meresponi keselamatan adalah orang-orang internal calling, yang mendapat internal calling, yaitu panggilan secara internal, bukan eksternal. Kalau eksternal itu belum tentu panggilan internal. Kalau panggilan internal itu berkaitan langsung dengan keselamatan. Nah, apakah Tuhan tidak nah ini ya. Demikianlah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Ini panggilan umum. Orang jahat pun dipanggil Tuhan untuk bertobat. Itu maksud ayat ini. Bukan orang yang tidak dipilih lalu Tuhan ingin dia bertobat. Ya toh? Tangkap ya maksudnya ya. Jadi ini berkaitan dengan bangsa pilihan, bukan orang pilihan. Kalau bangsa pilihan, Tuhan memang memberikan external calling kepada bangsa ini. Ya. Oke, saya harap jelas. Apa masih kurang detail? Jelas, Pak. Ya, puji Tuhan. Oke, bagaimana? Pak Markus yang tanya itu tadi. Iya, Pak. Tapi kan orang yang misalnya external calling. Nah, kalau mereka itu menolak, itu pun sudah ditetapkan oleh Tuhan, toh. Masing-masing orang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Iya. Mana yang dipilih, Memang. mana yang tidak. Tapi Tuhan bilang, aku ingin supaya kamu bertobat. Nah, tapi kalau sudah ditetapkan tidak bertobat, mana mungkin dia bertobat, Pak ya? Loh ya memang sudah ditetapkan. Loh, tapi kok Tuhan kok mungkin bertobat bagi orang bukan pilihan. Nah, tapi tadi Tuhan katanya, aku berkenan, aku ingin supaya mereka tuh bertobat. Lah kalau sudah ditetapkan kok Tuhan kok maunya kok dia tuh bertobat. Lah ini kok ini kan sekali lagi ini Pak Markus masih bingung antara ini orang pilihan atau bangsa pilihan. Tuhan kan bicara sama bangsa pilihan.
bukan sama orang pilihan. Iya, tapi kan sudah ditetapkan juga, Pak, siapa yang Nah, tidak kalau itu Bapak bertobat. berarti loncat dari bangsa pilihan ke orang pilihan. Ini konteksnya bukan orang pilihan, Pak. Ini konteksnya bangsa pilihan. Paham ya, Pak? Oh, iya, Pak. Jadi jangan dicampurkan sama orang pilihan. Ini konteksnya bangsa pilihan. Maka Tuhan panggil external calling. Mengenai internal calling, iya itu nanti sudah ke orang pilihan, bukan bangsa pilihan lagi. Oke, Pak Darmius, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ini yang terkait ya bangsa pilihan dan umat pilihan ya, Pak ya. Yes, ya Mungkin sama lah. kalau kita lihat di Ibrani 11 itu, Pak. Saksi-saksi iman. Itu kan berarti orang pilihan dari antara bangsa pilihan ya, Pak ya. Orang-orang pilihan daripada bangsa pilihan gitu ya, Pak. Yang mana? Ayat mana? Ibrani 11 saksi-saksi iman, Pak. Oh iya, itu Abel, kan perjanjian lama toh. Nuh, iya. Tapi ada juga Rahab, Pak, di situ, Pak. Iya. Di sini kan juga ada Rahab itu, Pak. Ya berarti orang pilihan yang bukan bangsa pilihan. Iya, artinya kan umat pilihan ini kan mengindikasikan tadi bahwa bangsa pilihan, orang pilihan di dalam bangsa, baik bangsa yang pilihan maupun Rahab yang bukan bangsa pilihan kan gitu, Pak. Oh, kalau saya kok menafsirkan gini ya, umat pilihan tuh memang bisa dua macam. Umat pilihan tuh bisa konteksnya tentang bangsa pilihan. Ya, Tapi umat pilihan juga bisa konteksnya orang pilihan, Pak. Iya, kalau ngelihat seperti ini kan Rahab itu memang bukan bagian dari bangsa pilihan, cuma umat pilihan kan. Yes. Iya kan gitu. Makanya saya dulu sempat pernah dengar bahwa umat perjanjian lama tuh nggak diselamatkan. Saya bilang nggak bisa. Loh ini buktinya Ibrani 11 ini saksi-saksi iman kan diselamatkan pasti kan. Oh, tunggu. Pengertian umat perjanjian lama itu apa, Pak? Kalau umat perjanjian lama itu pengertiannya bangsa pilihan. Ya memang bangsa pilihan tidak semuanya diselamatkan, Pak. Memang tidak semua, tetapi kalau orang-orang perjanjian lama yang saksi-saksi iman kan diselamatkan kan, Pak? Nah, itu namanya orang pilihan, Pak. Ya, orang pilihan. Makanya orang pilihan dari antara bangsa pilihan, kan gitu, Pak. Kalau Abraham ya. Tapi kalau Rahab kan orang pilihan dari bukan bangsa pilihan kan gitu. Iya, bukan bangsa pilihan. Iya kan? Artinya poin terakhirnya adalah memang yang dipilih sebetulnya kan begitu. Yes. Semua kan gitu. Kesimpulannya akhirnya kan Pak. Yes. Iya kan? Iya, ya itu kesimpulannya itu semua yang dipilih pasti orang pilihan. Iya. Sekalipun ini jelas nih di Ibrani 11 baik dari bangsa kecuali Rahab, misalnya Rahab kan bukan dari bangsa pilihan ya Pak. Tapi orang yang dipilih gitu loh. Yes. Iya. Yang terkait tadi dengan apa internal calling itu ya Pak. Iya. Semua internal calling itu pasti bagi orang pilihan. Iya. Oke. Selain Rahab juga Rut dari bangsa Moab juga orang pilihan itu Pak ya. Yes. Rut itu. Benar. Iya. Pak Wianto, silakan. Mic-nya boleh dibuka. Pak, berarti ini dari penjelasan ini saya menangkap ada 2 poin. Berarti bangsa pilihan ini adalah bangsa yang memperoleh keistimewaan dari Allah, penyertaan Allah selama mereka hidup di bumi. Itu satu ya Pak, secara fisik ya. Yes.
dan secara general supaya melalui bangsa pilihan ini bangsa-bangsa lain mengenal Allah Israel, yaitu Allah yang benar-benar Allah. Yes. Terus kemudian melalui bangsa Israel ini akan tergenapi rencana keselamatan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Yes. Nah, benar. Terus dari general calling ini, kalau ada orang-orang dari bangsa pilihan ini yang merespon general calling ini, maka mereka akan menjadi orang pilihan. Begitu ya, Pak? Bukan mereka menjadi orang pilihan, mereka sudah orang pilihan. Tapi baru tergenapi saat mereka meresponi. Oh ya, betul. Baik, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, ada yang lain? Pak, meresponnya ini kan sebetulnya juga karena perannya Roh Kudus kan, Pak? Oh iya dong. Iya kan? Ya, Artinya karena bisa mereka sudah ditetapkan. Iya, bisa berespon aja kan karena anugerah Roh Kudus itu kan, Pak? Benar. Yang ia menginsafkan dunia akan dosa. Yes. Menginsafkan akan Makanya kebenaran. Makanya kan dimulai dengan kelahiran baru dulu, Pak. Iya. Kalau nggak dilahirkan baru ya nggak bisa merespon. Iya, mati rohani. Iya. Saya tekankan ini juga yaitu karena beriman, tetapi kan ada paling tidak yang dua Roh Kudus yang menginsafkan dan Filipi 12:13 itu kan, Pak ya. Begitu kuat kan. Yang 13 dulu baru dibaca, kemudian baru 12-nya ya kan. Yes. Ya, oke, Pak. Oke. Baik. Sudah ya? Nggak ada lagi ya? Sudah mantap. Ya. Jadi kesimpulan saya kembali ke tadi ya. Sorry, ini mic-nya siapa ya? Belum di mute. Oke, sudah. Jadi kembali pada kesimpulan tadi, apakah Allah serius terhadap pertobatan orang bukan pilihannya? No. Allah tidak mungkin merindukan pertobatan orang bukan pilihannya. Tapi kalau Allah memberikan external calling, panggilan secara umum itu yes. Itu bagi semua orang. Tuhan memberikan external calling atau panggilan umum kepada semua orang. Tapi Tuhan hanya memberikan panggilan khusus kepada orang pilihannya saja. Secara panggilan umum memang benar Allah memberi kesempatan kepada semua orang. Secara panggilan umum. Artinya semua orang bisa dapat kesempatan untuk mendapat panggilan umum. Tapi hanya orang-orang pilihan saja yang dimampukan untuk meresponi anugerah Allah. Ya, itu sudah amat sangat jelas dalam prinsip doktrin pilihan. Oke. Jadi memang aneh sekali orang yang punya keyakinan bahwa Allah serius menantikan pertobatan orang bukan pilihan. Ini benar-benar logikanya error. Masa Allah menantikan pertobatan orang yang dia nggak pilih? Nah, ini
mungkin ada kekeliruan dalam logika. Apa itu? Apa ini, cacat logika atau apa itu ya? Oke, saya bukan juga memperkenalkan Allah itu sadis dan Allah tidak menghendaki pertobatan manusia. Allah menghendaki pertobatan, tapi pertobatan hanya kepada orang pilihan. Saya kasih contoh begini. Apakah Tuhan Yesus merindukan pertobatan Yudas? Sangat kelihatan sekali bahwa Tuhan Yesus mendoakan Rasul Petrus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan Yudas. Tuhan Yesus tahu bahwa Rasul Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku akan berdoa buat engkau. Iblis siap menampi kamu, tapi aku berdoa buat kamu. Tapi untuk Yudas, Tuhan Yesus bilang apa? Silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan. Ya, dan Tuhan Yesus sudah tahu apa yang mau dilakukan Yudas. Pengkhianatan. Apakah ada kata-kata Tuhan Yesus, Yudas, aku ingatkan kamu supaya kamu jangan menyimpang dari jalan keselamatanmu. Saya ingatkan kamu Yudas supaya kamu bertobat dan aku berdoa buat kamu. Ada itu? Tidak ada. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah bukan contoh dari peristiwa, tapi ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab itu mengajarkan tentang gandum dan lalang. Ini sudah bolak-balik saya juga jelaskan. Tapi tidak apa-apa supaya clear. Gandum dan lalang itu saya pernah juga bertanya dan merenungkan. Siapakah penabur lalang? Dan siapakah penabur gandum? Itu sudah dijawab juga oleh Alkitab. Penabur lalang itu adalah musuh daripada penabur gandum. Penabur benih gandum. Musuh itu si jahat. Jadi jelas itu setan, kuasa si jahat. Nah, kalau itu sudah dari sononya itu sudah lalang, apakah Tuhan itu merindukan lalang bisa berubah jadi gandum? Coba pikirkan biblical logiknya ya. Apakah Tuhan merindukan lalang jadi gandum? Dan apakah ada peristiwa gandum berubah jadi lalang? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dari awalnya sudah gandum dan lalang. Wah, ini suatu yang luar biasa. Ya. Ini yang orang kalau cuma dari sudut pandang manusia nggak bisa terima ini. Bagaimana ini? Sudah dari awal itu sudah gandum, dari awal sudah lalang. Berarti tidak ada perubahan dari lalang menuju gandum atau gandum murtad jadi lalang. Tidak ada. Semua dari awal sudah ditetapkan gandum dan lalang. Ya memang, itulah Alkitab. Karena apa? Tadi saya bilang, Allah itu punya rencana itu dari Alfa sampai Omega.
Allah punya rencana itu tidak ada yang salah. Allah punya rencana tidak ada yang kebobolan. Allah punya rencana tidak ada yang salah perhitungan, salah prediksi. Nah, gagal produk tidak ada itu. Semua di dalam kedaulatannya, rencananya yang sempurna dari Alfa sampai Omega. Jadi kalau sudah gandum ya gandum, lalang ya lalang. Makanya saya pernah bilang apa? Pertobatan itu bukan lalang jadi gandum. Pertobatan itu adalah domba yang di luar kandang dibawa masuk ke dalam kandang. Domba, Tuhan tidak cari kambing untuk dimasukkan ke kandang. Kambing bukan pilihan gembala yang baik. Gembala yang baik mencari domba yang tersesat. Perhatikan. Gembala yang baik tidak cari kambing tersesat. Domba yang tersesat untuk dibawa ke kandang yang benar. Ke kandang gembala yang baik. Jangan ke kandang gembala palsu. Sedangkan kambing tidak pernah dicari. Tapi domba dan kambing itu bisa bersama-sama juga. Nanti pada hari terakhir dipisahkan kambing sendiri, domba sendiri. Berarti pertobatan itu tidak dari kambing menjadi domba. Tidak. Domba yang tersesat dibawa kembali ke kandang yang benar. Kambing tetap kambing. Domba tetap domba. Lalang tetap lalang. Gandum tetap gandum. Puji Tuhan. Ya. Ini semua di dalam apa? Semua di dalam penetapannya yang sempurna. Sekali lagi kalau mau baca, silakan itu ayat-ayat. Sudah saya paparkan, Efesus 1 ayat 4, 1 Korintus 1 ayat 18, Yohanes 17 ayat 12, Amsal 16 ayat 4, Roma 9 ayat 22, Yesaya 45 ayat 7, Yohanes 6 ayat 70, Yudas 1 ayat 4, dan ya ini hanya sebagian saja. Oke. Kalau ada yang bertanya, silakan ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Bu Liliana. Oke, Pak. Secara kasat mata, apakah boleh dibilang orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang seumur hidupnya sampai tua pun kesukaannya dia adalah merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Terus yang orang-orang bukan pilihan adalah orang-orang yang nggak suka sama sekali tentang kerohanian, dia sukanya duniawi, ataupun orang-orang yang ada di dalam gereja, tapi dia nggak suka untuk merenungkan firman Tuhan, maunya ketemu sama Roh Kudus secara langsung. Apakah boleh dibilang gitu, Pak? Oke, saya jawab. Ya, tanya baik dari Bu Liliana ya. Orang yang pilihannya apakah seumur hidupnya kesukaannya adalah firman. Sedangkan orang bukan pilihan tuh kesukaannya ya mau jalan-jalannya sendiri. Pokoknya enggak ada selera belajar firman. Nah, saya mau kasih catatan khusus, yaitu kita itu tidak pernah bisa melihat secara kasat mata orang mana yang pilihan, orang mana yang bukan pilihan. Tidak bisa. Saya juga tidak bisa menghakimi orang yang sekarang nggak suka firman, berarti pasti bukan orang pilihan. Saya tidak bisa. Kenapa?
Karena mungkin hari ini dia tidak suka baca firman atau belajar firman. Mungkin 5 tahun lagi dia baru bertobat. Nah, itu yang kita nggak tahu kan. Tapi mungkin juga kita tidak tahu pertobatannya. Mungkin kita sudah tidak pernah ketemu dia lagi. Yang kita tahu, dia orang yang tidak suka baca firman atau tidak suka belajar firman. Tapi diam-diam, mungkin dia sudah menjadi orang percaya tanpa kita tahu juga. Mungkin juga orang ini seumur hidupnya tidak suka firman. Diinjili, dikorbai, dikasih buku firman, dikasih Alkitab, tidak pernah mau peduli. Tapi siapa tahu, kurang 1 menit sebelum dia mati, firman Tuhan berbicara kepada dia. Bertobatlah kamu. Tuhan Yesus sudah mati buat kamu. Kalau kamu percaya dengan dia, kamu akan diselamatkan. Lalu dia dalam detik-detik menghadapi kematian, dia bilang, Tuhan, aku bertobat. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Langsung mati. Tanpa kita tahu. Karena dia bergumul dalam hatinya itu. Sebelum dia 1 menit sebelum mati. Jadi kita nggak tahu siapa orang pilihan, siapa bukan orang pilihan. Yang penting adalah kita percaya oleh firman-Nya bahwa kita ini orang-orang yang sampai bisa percaya kepada Tuhan itu karena anugerah-Nya, karena belas kasihan-Nya, karena pilihannya, bukan karena kebaikanku, karena aku rajin baca kitab suci atau aku rajin dengar khotbah, maka aku selamat. Tidak. Aku selamat karena anugerah-Nya. Karena anugerah-Nya itu membuat aku terus merindukan firman-Nya. Terus mau bertumbuh dalam kebenaran demi kebenaran. Dan Tuhan terus bukakan hari demi hari, ya, firman-Nya yang hidup itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah proses pengudusan di dalam hidup kita. Tapi untuk menilai orang lain, I don't know. Saya condong dua hal ini seimbang, yaitu saya tidak mau menentukan mana orang pilihan, mana bukan pilihan. Tapi saya juga anggap semua orang belum dijamin pasti selamat. Karena apa? Karena belum tentu dia sudah terima Injil dengan benar. Maka selalu saya orientasinya itu pelayanan selalu juga mengarah kepada Injil. Pemberitaan Injil itu. Biarpun dia sudah Kristen, biarpun dia belum Kristen, apalagi belum Kristennya. Sudah Kristen pun saya tetap menekankan Injil. Ya. Karena nggak tahu secara fenomena dia orang Kristen, tapi belum tentu dia sungguh-sungguh sudah percaya dengan benar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum tentu. Maka saya selalu juga mengkaitkan dengan konteks keselamatan. Jadi jangan nganggep pokoknya nek sudah orang giat dalam gereja, pasti ini orang pilihan. Belum tentu. Tidak ada jaminan. Oke ya.
Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Wianto tanya lagi. Silakan. Ya Pak, mau tanya sedikit. Pak, dari pengertian yang Pak Andi paparkan ini, berarti waktu kita membaca Yehezkiel 33 ayat 11, itu kita tidak boleh serta-merta mengartikan orang fasik itu sebagai orang bukan pilihan ya Pak ya, berarti ya? Yes, sangat benar. Ya, terima kasih Pak. Bagus Pak, sudah nangkep Pak Wianto. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih juga. Silakan, siapa lagi mau bicara? Pak Martin tadi rasanya mau ngomong. Iya Pak Andi. Tapi Ya. saya belum kasih tangan loh Pak. Iya, tapi ketok tadi. Oh iya. Pak Andi, Ya. saya percaya bahwa setiap orang pilihan nggak mungkin Tuhan buang pada akhirnya. Itu kepercayaan saya, Pak. Nah, saya merasionalkan pemahaman ini seperti karena ini, Pak. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Jadi, walaupun manusia itu seperti apapun modelnya, mungkin dilihat dari manusia ini tidak mungkin selamat segala macam, tapi Tuhan pasti tahu dalam kemahatauan yang terakhirnya pun dia pasti akan selamat. Demikian juga orang yang sampai jeleknya seperti apapun, ke depannya Tuhan pasti tahu, oh ini pasti nanti akan hatinya berubah, segala macam. Nah, jadi dalam kemahatauan Tuhan, pasti Tuhan itu tahu Pak, menentukan orang ini selamat atau nggak selamat. Itu Pak ya? Bukan. Bukan begitu. Iya Pak. Itu doktrin Arminian namanya. Iya. Kalau doktrin reform itu Tuhan bukan tahu, tapi Tuhan menentukan pilihannya sebelum dunia dijadikan untuk orang ini menjadi orang pilihan. Jadi bukan karena dari dari hakikatnya manusia bukan. Tapi bukan, karena bukan. emang Tuhan menentukan. Iya. Jadi artinya gini, Pak. Kalaupun saya ini punya karakter itu, saya ini bandel, saya ini brengsek, minta apapun, tapi kalau Tuhan menentukan dari awalnya, ya saya pasti selamat. Ya. Tapi Anda yang bandel pasti akan ditekuk sama Tuhan untuk bertelut di hadapannya, untuk diubahkan. Nah, itu melalui kelahiran baru dan pertobatan. Pak, jadi seperti gini Pak ya, saya coba pikirkan secara lebih konkret. Jadi sebelum saya ini ada dalam dunia ini Pak, Tuhan itu sudah men-setting saya. Kalau saya ini selamat atau tidak selamat. Sebelum saya ini ada dalam dunia Pak. Yes. Jadi kalaupun saya pamit bandel seperti apapun, kalau Tuhan emang ingin men-setting saya ini selamat, saya pasti selamat. Walaupun saya prosesnya untuk bandelnya itu berubah itu, ya mungkin prosesnya Tuhan sangat berat sekali. Berdarah-darah mungkin gitu Pak. Tapi saya akhirnya pun bertekuk lutut, saya selamat. Menerima Tuhan, benar-benar. Tapi itu karena alasannya, karena dari awal saya sudah disetting sama Tuhan. Untuk selamat. Jadi bukan karena oh Tuhan ini tahu manusia ini pasti nanti akhirnya berbuat jahat atau berbuat baik, terus akhirnya Tuhan baru tahu ini orang selamat atau nggak selamat gitu. Bukan kan Pak? Tidak. Oke Pak, itu yang pertama Pak ya, dalam konteks kemahatauan, keselamatan dan kemahatauan. Sekarang yang kedua Pak, konteks keselamatan dengan mahakuasaan Tuhan. Kalaupun misalnya Pak, ya ini pemikiran Arminian juga, misalnya Pak, saya ini bandel-bandelnya ataupun misalnya ya dalam konteks saya itu disettingnya nggak selamat dari awalnya pun bandel-bandelnya minta ampun, tapi kan dalam pertengahan Tuhan kan punya kemahakuasaan untuk merubah seseorang walaupun yang nggak mungkin selamat ataupun yang disetting nggak selamat akhirnya jadi selamat dengan konteks kemahakuasaan Tuhan.
Tuhan kan maha kuasa, Pak. Bisa melakukan apapun, toh. Tidak mungkin. Karena kemahakuasaan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan penetapannya. Jadi Tuhan sendiri itu tidak akan saling berkontradiksi. Dalam keputusan, rencananya, kemahakuasaannya tidak akan berkontradiksi. Jadi misalnya Tuhan sudah menetapkan orang itu binasa. Lalu dalam kemahakuasaannya dia merubah orang yang ditetapkan binasa untuk diselamatkan. Berarti kemahakuasaannya bertentangan dengan penetapannya. Dan itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Demikian Pak Terus Martin. itu, Pak. Ya emang mungkin Tuhan nggak berkontradiksi, Pak ya. Tapi dalam cerita-cerita Perjanjian Lama, walaupun orang menafsirkan wah itu kan antroposentris segala macam, Pak ya. Dalam bahasa manusia segala macam. Misalnya dalam Sodom dan Gomora. Nah, tawar-menawaran segala macam itu kan seolah-olah gitu loh, Pak. Ada satu perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan gitu loh. Itu, Pak. Iya. Perubahan-perubahan itu pun dalam penetapan Allah. Tidak akan di luar penetapan Allah. Sodom dan Gomora sudah ditetapkan binasa. Meskipun ada Abraham dikasih kesempatan tawar-menawar dengan Allah. Tapi penetapan Allah tidak akan berubah. Dan Tuhan juga sudah pasti lebih tahu dari Abraham tentang kebejatan dari Sodom dan Gomora. Jadi mau ditawar berapapun, tidak akan bisa mengubah keputusan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan memang mau menyelamatkan, contohnya Nineveh. Yunus juga mau lari kemanapun, tidak pernah bisa lari. Karena Allah sudah menetapkan Yunus untuk diutus ke Nineveh demi pertobatan Nineveh. Nah, itu yang kebenarannya. Oke? Oke, Pak. Sip. Artinya, Pak ya, kalau misalnya, Pak, saya ini bikin program ya, satu variabel A, saya kasih angka 5 dari awalnya. Berarti ya sudah, emangnya sudah 5 itu, Pak ya? Yes. Memang. Iya, oke deh, Pak. Jadi orang bisa percaya itu karena anugerahnya, bukan karena kemampuan orang itu bertobat. Tanpa anugerahnya, manusia tidak pernah punya keinginan bertobat. Ya. Kembali kepada Allah yang benar. Tidak mungkin. Orang bisa Tuhan berikan anugerah dan orang bisa menerima anugerahnya karena emang dari awalnya udah disetting bahwa dia itu emangnya selamat, Pak. Iya, betul. Justru karena ditetapkan selamat, dia diberi anugerahnya. Tapi orang yang tidak ditetapkan selamat dan tidak diberi anugerahnya, tidak mungkin punya keinginan bertobat. Orang kalau dari awal disetting tidak selamat, terus nggak mungkin kan Tuhan juga kasih anugerah kan? Lah iya. Tidak mungkin punya keinginan untuk selamat itu tidak mungkin. Iya. Nggak mungkin, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Sip. Oke, teman. Sudah jam 9:05. Kita bersyukur ya. Makin ditegaskan dan makin ditegaskan. Konfirmasi terus-menerus di dalam doktrin keselamatan yang benar-benar kembali kepada Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita lanjutkan hari Kamis dalam acara Q&A. Hari ini sebenarnya hari reformasi. Ya.
hari yang sangat bersejarah bagi kita semua untuk kita boleh mendapat anugerah Tuhan melalui seorang tokoh Martin Luther yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi pelopor gerakan reformasi sedunia. Dan kita semua saat ini boleh mengalami bersama karya Tuhan yang luar biasa, memberitakan spirit back to the Bible, kembali kepada Alkitab, dan hidup untuk kemuliaan bagi Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kita serahkan seluruh acara yang sudah berlangsung ini kembali untuk kemuliaannya, dan mari kita tutup dalam doa. Saya boleh minta yang menutup doa adalah Bapak Martin. Silakan Pak Martin tutup doa buat kita semua. Oke Pak. Teman-teman semua, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh saat ini kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Dalam satu kali kesempatan hidup kami saat ini pada malam hari ini Bapa, Engkau sendiri yang terus-menerus berbicara kepada kami mengenai kebenaran-Mu. Semakin hari Engkau perjelas akan keberadaanmu, akan kebenaranmu, akan hakikatmu di dalam hidup kami. Bapa di surga, sungguh Bapa kami manusia yang begitu penuh dengan kekurangan. Kami seringkali tidak paham akan kebenaran-kebenaran yang Engkau sendiri nyatakan. Sungguh Bapa kami hanya memohon kemurahan daripada Roh Kudus untuk terus-menerus mencelikkan mata hati kami, supaya kami pun dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami menerima di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih dari itu Bapa, Engkau berikan kami semua kemampuan untuk kami itu mau melakukan, mengaplikasikan semua apa yang kami imani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga untuk pertemuan pada malam hari ini melalui Zoom. Kami juga berdoa secara khusus itu untuk Pak Andi yang terus-menerus secara kontinu, secara setia, yaitu melayani, memberitakan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau sendiri berkati kehidupannya, kesehatannya, dan pelayanannya selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga. Demikianlah setiap kami Bapa yang telah mendengarkan firman-Mu, kami penuh dengan ucapan syukur atas semua berkat-berkat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu, itu untuk istirahat, Engkau pelihara kami terus-menerus, itulah yang kami yakini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Martin. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.